Hai, untuk kalian yang tinggal di Sumatera Utara ataupun yang di luar Sumatera Utara, apakah pernah menginjakan kaki kalian di puncak Gunung Sibaya? Kalau belum, yuk sini, aku mau ajakin jalan-jalan. Nah guys, ini aku sudah berada di pos 1. Ini gerbangnya menuju ke atas ya. Nah, di pos 1 ini ada kantor registrasinya, kemudian di sini ada juga papan informasi. Kalian bisa baca peraturannya untuk kita naik ke atas, kemudian juga ada beberapa informasi mengenai beberapa nama-nama wisatawan dan daerahnya yang pernah hilang ataupun mengalami cedera di atas sana. Nah, ini kita sudah mulai menanjak ke atas. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu jalanannya itu aspal ya, tapi tidak terlalu mulus aspalnya. Jadi banyak aspal yang sudah bergelombang ataupun rusak. Tapi don't worry, masih oke ya. Nah, ini banyak juga tumbuhan-tumbuhan, jadi rindang dan udaranya juga sejuk. Kalau untuk pemula sih trek pos 1 ke pos 2 itu lumayan ya. Nah, ini aku sudah sampai di pos 2. Di pos 2 ini ada warung, tapi ini sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian juga ada musola dan ada toilet juga untuk pengambilan air kalau kalian tidak membawa air yang cukup untuk dibawa ke atas. Nah, dari pos 2 ini kita sudah mulai disajikan tanjakan seperti ini yang dari batu-batu gini ya. Nah, sambil kalian melihat rutenya, aku mau kasih informasi. Jadi, jarak dari Medan ke Brastagi itu kurang lebih 2 jam. Nah, untuk kalian yang mau ke Sibayak, itu kalian bisa menggunakan angkot ataupun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor ya. Wah, ini aku sudah masuk ke area pepohonannya dan ini rindang sekali. Ini seperti daun apa ya, daun pandan gitu tapi yang raksasa gitu loh. Nah, setelah keluar dari zona perhutanan, kemudian masuk ke bebatuan kapur ya sepertinya ini dan ini ya masih aman lah ya. Nah, kemudian aku mau lanjut lagi informasi. Untuk trek menuju ke Puncak Sibayak itu ada 3. Yang pertama itu dari Desa Semangat Gunung. Kemudian juga ada dari jalur 54. Nah, jalur ini cukup menantang ya dan termasuk jalur yang paling sulit. Sementara untuk jalur yang sedang aku naikin ini, yang sedang aku jalanin itu namanya Desa Jarang Uda. Nah, ini jalur yang lumayan, bukan lumayan ya, yang memang paling sering digunakan untuk wisatawan karena jalurnya itu memang cukup friendly. Di sepanjang rute itu ada banyak papan himbauan seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, kemudian mematuhi peraturan yang ada dan jangan ada vandalisme. Ya, kita memang harus menjaga ya. Kemudian kita mulai masuk nih ke semak-semak seperti ini, tapi jalurnya itu memang sudah jelas ya. Jadi kita tinggal ngikutin jalur yang ada aja dan pastinya aman. Nah, ini sudah ada di hampir masuk ke camping ground-nya. Untuk normalnya sih dari pos 2 ke puncak itu kurang lebih 1 jam ya. Tapi kalau buat video kayak aku gini pasti lebih panjang waktunya karena banyak berhentinya. For your information, ketinggian Gunung Sibayak ini 2.212 mdpl. Dan puncak tertinggi itu bernama Puncak Deleng Pintau. Sementara untuk yang di video ini itu bernama Puncak Takal Kuda dengan ketinggian 2057 mdpl. Nah, jadi ini camping ground. Jadi kalau untuk kalian yang mau camping, bisa letakkan camp kalian atau tenda kalian itu di kawasan ini gitu. Tinggal pilih aja. Nah guys, untuk biaya yang dikeluarkan sebelum kita jalan ke puncak itu berada di pos 1, kita harus membayar biaya retribusi sebesar 10.000 per orang, kemudian ada biaya parkir kendaraan, kemudian juga ada biaya deposit sampah sebesar 20.000. Jadi ini nanti untuk deposit sampah itu akan dikembalikan setelah kita turun dari puncak dan menyerahkan sampah-sampah yang kita bawa ke atas tadi. Nah, ini seperti kalian lihat sudah banyak tenda-tenda yang berdiri di situ untuk para pendaki yang memang camping ya. Nah, untuk kalian yang tidak mau bermalam atau menginap di puncak, kalian bisa melakukan tektok kayak kami. Jadi untuk tektok di Sibayak ini masih aman. Nah, ini namanya Puncak Takal Kuda.
Nah, di situ itu yang kalian lihat itu adalah kawahnya. Banyak tulisan-tulisan yang pendaki buat, tapi itu bukan dari spidol atau dari apa ya. Jadi ini mereka susun dari batu-batu kerikil yang ada di kawah itu. Nah, kemudian aku ini coba naik ke atas. Jadi sebenarnya ya di Takal Kuda ini tuh ada beberapa puncak yang bisa didaki. Nah, untuk mendakinya itu mau ke puncak mana itu aku harap sih bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Nah, kayak yang ini puncak yang paling tinggi kalau menurut aku itu ada yang naik sampai ke situ. Tapi kalau aku sih masih belum berani ya. Kemudian yang di sampingnya itu tuh itu juga sangat curam dan kalau kalian berani ya silahkan gitu kan. Tapi nggak perlu memaksa kalau memang tidak punya nyali atau fisik kita tidak mendukung gitu ya. Jadi kalau naik gunung atau melakukan hal-hal yang sepertinya ekstrim, kita mesti tahu dulu kemampuan kita, sanggup atau enggak. Jadi nggak perlu FOMO. Nah, ini aku sudah sampai di puncak. Nah, sayangnya nggak bisa kelihatan sinabung. Seharusnya kalau cuacanya itu bagus, tidak ada kabut ataupun tidak ada awan, itu dari puncak Sibayak itu kelihatan puncak Gunung Sinabung. Nah, itu puncak yang sana, yang satu dua ini, itu lumayan curam, aku nggak naik sampai ke sana. Jadi selama di Gunung Sibayak ini sangat tercium aroma belerang ya, karena dari semburan-semburan asap belerang itu yang masih aktif dan lumayan kencang, apalagi angin di atas itu benar-benar kencang, itu kecium sekali aroma belerangnya. Dan dari atas ini kalian bisa melihat ke bawah pemandangan kota-kota Brastagi dan sekitarnya. Kemudian pemandangan Gunung Sinabung kalau tidak ada kabut. Dan kemudian pemandangan bukit-bukit yang mengelilinginya. Nah, setelah di puncak beberapa lama, aku memutuskan untuk turun kembali. Nah, untuk turunnya justru lebih cepat ya. Kurang lebih sekitar 30 menit itu sudah sampai di pos 1 kembali. Iya, ini ada juga yang naik ke pos 2 dari pos 1 itu menggunakan sepeda motor. Akhirnya aku sampai juga kembali ke pos 1 dan akan segera turun ke Kota Brastagi. Jadi untuk kalian yang nggak bawa kendaraan bisa naik angkot, bisa rombongan, atau bisa tunggu dulu sampai angkotnya full untuk kalian nanti diantar ke Kota Brastagi.